Iya, jadi Pak Nandang ini seorang pengusaha. Menulis karya ilmiah kalau bagi dosen memang wajib, karena kalau tidak ya BKD-nya nanti akan kosong, tunjangannya nanti tidak turun Pak Nandang ya. Tetapi bagi kita sebagai pengusaha, bagaimana ada motivasi menulis. Harus ditanamkan begini Pak Nandang ya. Harus ditanamkan menulis sebagai ibadah. Ada tiga hal yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi bagi saudara yang bukan dosen, yang pengusaha dan lain sebagainya, tetap bisa menulis tentang apa yang saudara kerjakan. Apa yang Pak Nandang lakukan misalnya jadi pengusaha yang sukses. Tuh kan, jadi berdasarkan pengalaman. Tidak harus penelitian gitu ya. Menjadi pengusaha yang sukses atau menjadi pengusaha dengan modal dengkul tapi dapat miliaran. Itu menarik gitu ya. Misalnya contoh judulnya gitu ya. Modal dengkul tapi nggak mungkin sih ya, tapi kalau kan biasanya modal dengkul hasil miliaran ditulis oleh pengusaha sukses Pak Nandang Komara itu kan. Nah, kita motivasinya apa? Motivasi menulis, ngapain saya menulis, misalnya uang sudah banyak gitu ya, terkenal juga sudah, jangan gitu motivasinya. Mudah-mudahan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat ketika dibaca dan diamalkan oleh orang lain. Dan ketika jadi ilmu yang bermanfaat, nanti mudah-mudahan pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu Pak Nandang ya. Jadi tetap semangat menulis. Misalnya banyak kalau begini, di dunia usaha ya, untuk menjadi pengusaha itu misalnya judul, contoh Pak Nandang ya kalau mau menulis menjadi pengusaha digital, misalnya gitu ya. Sukses jadi pengusaha digital. Menjadi pengusaha sukses bisa juga banyak gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman. Nanti di dalam kata pengantar, Pak Nandang bisa sampaikan bahwa ini merupakan pengalaman saya dari dasar gitu ya, sampai saya sukses mengembangkan suatu usaha dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, diisinya Bapak tidak usah terlalu banyak teori agar tidak susah ya. Pengusaha kalau dia diajak bicara teori nanti susah. Bapak kembangkan saja atau tulis saja apa yang dilakukan dari mulai bangun sampai tidur kembali gitu ya, dari awal pagi-pagi saya bangun lebih awal misalnya gitu ya, bangun lebih awal karena harus banyak disiapkan, tidak lupa misalnya sholat 2 rakaat untuk meminta untuk berdoa dan meminta sukses kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, setelah sholat subuh saya melakukan apa gitu ya. Kemudian sarapannya yang bergizi, yang paling penting harus halal gitu ya, karena pengusaha itu harus mendapat rezeki yang halal, harus dimulai dari dianya sendiri memakan makanan-makanan yang halal dan seterusnya gitu ya, sampai hari itu yang dilakukan hari itu misalnya gitu ya. Bapak tulis atau dengan judul misalnya gitu ya, 15 hari sukses usaha. Bapak tulis hari pertama apa, hari kedua apa, sampai hari ke-15 apa gitu ya. Insya Allah Pak, silakan nanti saya siap membantu Pak ya. Jadi tulis saja, nanti ini akan sangat bermanfaat bagi calon pengusaha, terutama bagi mahasiswa manajemen sangat penting itu. Ya, Pak Profesor, saya ngerinya itu apakah karya ilmiah harus selalu berdasarkan data-data empiris gitu ya? Benar salah itu tidak harus berdasarkan data. Saya beda bisa dengan juga orang lain, pengalaman pribadi ya, bisa pengalaman pribadi. Bahkan kalau saya katakan mau curhat juga di dalam tulisan itu boleh, silahkan. Asal hati-hati kalau curhat nanti jangan sampai ketahuan siapa diri kita, kelemahan, jangan sampai kelemahannya ketahuan gitu ya. Jadi tetap walaupun menulis itu bebas, kita harus bisa menutup kelemahan kita, jangan sampai
ketahuan oleh orang lain gitu ya. Ya. Inti juga ya, prinsip juga. Itu Pak Panandang, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lain. Siap, terima kasih Pak Profesor. Siap, Nji. Mangga dilanjut, Bu Rian. Ya, selanjutnya dari Pak Hapron. Hapron ya. Iya. Pak Hapron, saya Hapron langsung ada? jawab aja, tidak usah dibacakan ya, biar tidak ini. Saya sudah baca. Iya, silakan. Nanti dilanjut oleh Prof. Imas dan diperkuat juga oleh Prof. Popi. Jadi untuk artikel atau untuk tulisan itu ada artikel penelitian, ada artikel non penelitian. Untuk jenisnya ada karya puisi dan ada karya prosa gitu ya, yang ada karya fiksi dan ada karya non fiksi. Jadi banyak sekali jenis tulisan itu ya. Kalau ingin tahu teori dan ingin tahu konsepnya itu nanti bisa dibongkar di Google, banyak gitu ya. Nah, untuk tulisan yang fiksi gitu ya, untuk tulisan yang fiksi ini seperti novel dan lain sebagainya bisa saudara masukkan bahkan sebagai tulisan referensi ketika saudara melaporkan misalnya ke kinerja. Dan referensi, buku referensi gitu ya. Tapi ini harus sesuai ya, novelnya harus sesuai dengan prodi saudara. Misalnya kalau prodi bahasa kan novel itu menjadi penunjang utama. Misalnya gitu ya, novel misalnya jurusan bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Ini novel akan menjadi buku penunjang utama. Dan untuk penunjang gitu ya, skornya itu paling tinggi 40. Kalau untuk buku ajar bahkan kecil hanya 20 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menulis buku ajar itu hanya separohnya. Makanya kalau tulisan novel gitu ya yang fiksi itu bisa saja dijadikan sebagai referensi asal dijadikan referensi pembelajaran, artinya sesuai dengan prodinya. Gitu ya. Saudara nulis novel asal sesuai dengan prodinya silahkan gitu ya, karena tulisan tadi gitu ya bisa berdasarkan bisa non penelitian. Jadi artinya masuk karya yang fiksi non penelitian. Ini bisa masuk dalam buku penunjang asal ada kaitannya dengan mata kuliah yang Bapak Ibu bina. Dan saya sarankan sekali lagi sebaiknya menulis itu dalam bidang yang kita kuasai ya. Dalam bidang yang kita kuasai. Jadi jangan menulis yang kita tidak tahu. Kalau kita menulis yang kita tidak tahu, maka mungkin baru judul, baru pengantar saja sudah bingung. Jadi tulislah apa yang kita tahu, jangan hanya apa yang kita mau. Nah itu untuk Pak Hapron ya. Pak Hapron masih menyimak? Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Prof. Ya, terima kasih Pak Hapron. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau masih ada ganjalan silakan diajukan lagi ya, diajukan secara lisan ataupun secara tulis. Terima kasih, mangga ya Bu Rian. Udah terjawab atau masih bingung? Jadi gini, Bu Devina, saudara nulis itu tidak harus 100% hasil kinerja saudara ya. Ketika tidak bisa minta bantuan orang lain. Oke? Jadi di ARS itu kan mungkin ada ahli IT, ada ahli submit, ada ahli validasi gitu ya, ada ahli cek plagiat dan lain sebagainya. Itu tidak harus kita lakukan sendiri. Jadi bisa berkolaborasi dan minta bantuan orang lain atau minta bantuan teman. Oh ini harus divalidasi, bagaimana caranya ya? Gitu. Tanya teman yang lain, jadi jangan diem sendiri aja. Oh ini harus dicek plagiat, saya tidak bisa cek plagiat. Tanya, minta bantuan ke orang lain yang bisa cek plagiat. Tolong dong dicekkan plagiat. Jadi gitu ya, menulis itu jangan ditekuni sendiri kemudian jadi bingung sendiri. Cari ya kolaborasi dengan orang lain meskipun itu tulisan kita sendiri, nantinya tetap tulisan kita sendiri, tapi kita bisa meminta bantuan orang lain. Termasuk nulis tesis, nulis disertasi, nulis skripsi, tidak harus 100% itu adalah hasil saudara. Bisa misalnya contoh, mengumpulkan data, kalau kuantitatif bisa minta bantuan orang lain. Mengolah data bisa minta bantuan orang lain.
termasuk mengetik ya, ngetik naskah itu bisa minta bantuan orang lain. Misalnya kalau kita tidak cepat gitu nulisnya gitu ya, kita bisa memberikan dalam bentuk invoice kan gitu. Sekarang di HP invoice saja gitu ya. Tolong minta dibuatkan nanti dalam bentuk tulisan. Jadi intinya silakan berkolaborasi dan bekerja sama di dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan tulisan, agar tulisan kita itu bisa cepat publish. Karena teman-teman banyak yang pengalaman ya, yang pengalaman di jurnal ini, di publisher ini, di publisher itu, gitu ya. Silakan saling tukar pengalaman satu sama lain dan saling membantu ya, Bu Rian, ditumbuhkan budaya kerja saling membantu, budaya gotong royong gitu ya, agar nyaman gitu ya, agar nyaman di dalam menghadapi suatu masalah. Jadi ketika ada masalah jangan dihadapi sendirian, nanti stres. Itu ya Bu Devina. Kemudian ini yang saya lanjut dulu, nanti bisa ditambahkan. Untuk tadi ada menghindari plagiat ya. Yang pertama untuk menghindari plagiat itu bisa dilakukan cek plagiarisme dulu ya. Ceker istilahnya ada di Google, itu ada istilah ceker ya. Jadi silahkan pakai ceker. Tadi cek plagiat tidak harus dilakukan sendiri. Jadi misalnya Pak Ade, mana Pak Ade? Pak Ade. Baik, Prof. Ya, misalnya Pak Ade ingin cek plagiat gitu ya. Ini lebih ke penulisannya sih, Prof. Iya, minta bantuan Buka Prodi. Bisa minta bantuan Buka Prodi, tolong saya tidak sempat untuk cek plagiat gitu ya. Jadi tolong naskah saya gitu ya di-share aja ke Buka Prodi. Nanti Buka Prodi ketika Buka Prodi tidak sempat gitu ya, bukan tidak bisa, tidak sempat melakukan sendiri, kan bisa minta bantuan ke dosen yang lain atau ke tenaga administrasi. Tolong ini misalnya tulisan Pak Ade perlu dicek plagiat sebelum dipublish. Nah, ini bisa gitu. Yang kedua gitu ya, yang kedua sebenarnya untuk cek plagiat yang real gitu ya, untuk cek plagiat yang sebenarnya bisa tanya pada diri sendiri. Tanyanya begini, ini tulisan asli saya atau bukan? Kalau bukan asli pemikiran kita, tuliskan sumbernya. Gitu ya, tulisan sumbernya bebas dari plagiat sudah, gitu ya. Jadi untuk menghindari plagiat maka tuliskan sumbernya, misalnya berdasarkan pendapat Prof. Popi atau berdasarkan pendapat Prof. Imas bahwa untuk menghasilkan sebuah tulisan bla 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 bla. Nah, gitu. Jadi dikutip pendapat orang lainnya. Kalau memang bukan pendapat kita sendiri. Makanya cek plagiat tadi, cek plagiat yang paling valid gitu ya, tanya pada diri sendiri. Jadi ketika sebelum dipublish gitu, kita baca sendiri, ini asli tulisan saya atau bukan. Nah, kalau oh ini ternyata bukan asli tulisan saya, tuliskan sumbernya dari mana. Insya Allah bebas plagiat. Itu ya, itu Pak Ade ya. Dan untuk buku sebenarnya tidak terlalu ketat cek plagiatnya ya. Yang paling ketat cek plagiarisme harus Turnitin itu terutama artikel untuk jurnal tertentu gitu ya, jurnal tertentu. Sebab jurnal juga kalau misalnya teman yang mengelolanya bisa juga lolos. Saya katakan begitu karena banyak buku-buku saya yang dijadikan artikel gitu ya oleh orang lain. Ternyata misalnya banyak yang tidak dicantumkan sumbernya kok bisa lolos. Oh ternyata yang editornya temennya sendiri gitu ya, kemudian jurnalnya di kampusnya sendiri gitu ya. Tapi ya udahlah biarin saja, saya biasanya begitu gitu ya. Banyak karena ada laporan kalau ke saya gitu ya, tulisan yang ketika tulisan saya dikutip oleh orang lain itu biasanya ada laporan dari Google gitu ya. Jadi tahu misalnya tulisan saya dikutip oleh siapa gitu, itu tahu, termasuk misalnya yang tidak melaporkan gitu ya, itu mudah. Makanya yang paling aman ketika kita menulis dan itu tulisan itu bukan pendapat orang lain, cantumkan sumbernya. Itu saja. Pak Ade ya, mudah-mudahan memberikan inspirasi dan menyemangati.
Silakan kalau Baik, ada baik Prof. Hatur nuhun, Prof. ya, kalau masih ada diajukan kembali. Kita masih punya cukup waktu lah, paling tidak sampai duhur gitu beriannya. Saya nambahkan dikit sambil nanti akan menjawab itu yang ada di list. Untuk mudah membedakannya teman-teman antara buku ajar, buku referensi, dan buku monograf, ini saja. Ada buku ajar, ada buku kurang ajar. Gitu ya. Jadi kalau buku ajar, itu dikembangkan berdasarkan kurikulum, berdasarkan RPS. Jadi isinya itu gitu ya, dikembangkan topik-topiknya berdasarkan rencana pengembangan perkuliahan semester. Jadi bisa plek gitu ya, bab 1 misalnya tentang pendahuluan, bab 2 tentang konsep dasar, bab 3 prosedur, bab 4 prinsip-prinsip, sampai bab 5 misalnya evaluasi gitu ya. Itu buku ajar, artinya dikembangkan berdasarkan kurikulum atau berdasarkan rencana perkuliahan. Yang dulu beberapa bulan yang lalu menjadi penulis profesional, itu bisa dibuka lagi YouTube-nya ya, di YouTube saya menjadi penulis profesional. Itulah buku ajar. Artinya syarat dengan pesan-pesan pembelajaran, isinya. Itu ya, isinya syarat dengan pesan-pesan pembelajaran. Kalau buku yang referensi dan buku monograf, kalau buku monograf itu buku yang mono ya, istilahnya juga mono. Jadi ruang lingkupnya terbatas. Ruang lingkupnya terbatas itu intinya. Itu ya, bisa juga pengalaman pribadi atau autobiografi. Nah, yang buku yang referensi itu termasuk buku yang kurang ajar. Artinya pesan-pesan pembelajarannya tidak mengacu pada mata kuliah tertentu, tidak mengacu pada bidang studi tertentu, tapi bisa digunakan sebagai acuan karena berkaitan, gitu ya, karena berkaitan. Makanya istilahnya kan referensi, refer itu mengacu, jadi diacukan, ada kaitannya, sehingga bisa digunakan untuk memperkaya, gitu ya, untuk memperkaya bahan ajar atau untuk memperkaya perkuliahan. Kalau buku ajar, tadi buku ajar pesan-pesannya sesuai dengan kurikulum dan RPS. Karena sesuai dengan kurikulum, maka kalau dosen sudah punya buku ajar atau modul ajar gitu ya, itu kalau sewaktu-waktu tidak bisa hadir di hadapan mahasiswa, maka mahasiswa bisa tetap belajar. Istilah saya biasanya kalau sudah punya buku ajar, maka yang sesuai dengan kurikulum, maka dosen itu kurikulum. Gitu ya, kurikulum karena semua pesan perkuliahan sudah ada pada buku ajar. Bu Asti ngerti kurikulum? Ya Pak, paham, alhamdulillah. Paham ya? Jadi kalau sudah punya buku ajar yang sesuai dengan kurikulum, dosen itu kurikulum. Gitu ya. Jadi tidak usah memikirkan apa yang harus saya sampaikan besok. Enggak, karena sudah ada di buku ajar, sudah sesuai dengan pesan-pesan intinya, sudah sesuai dengan RPS, RPP, dan kurikulum. Hanya tadi yang disampaikan oleh Prof. Popi, tetap harus ada tambahan-tambahan sesuai dengan perkembangan. Jadi jangan sampai 5 tahun yang lalu gitu ya, tidak pernah diperbaiki. Perbaikinya bisa pada saat pembelajaran di kelas. Itu ya, barangkali kemudian ada yang tadi ditanyakan langsung kepada saya gitu ya, ini dari Pak Purtoni jurusan S1, apa bedanya karya ilmiah dengan tulisan populer? Jadi ada karya ilmiah itu adalah cirinya karya yang logik ya, berdasarkan hasil, biasanya berdasarkan penelitian. Cirinya adalah logis dan sistematis. Kalau karya ini Bu, saya panggil dulu Dian, ada Dian, mahasiswa. Hadir Pak, hadir Pak. Dian ya,
Iya. Dian Jadi Alfurtoni. Mas Dian gitu ya. Kalau Iya. karya ilmiah itu harus berdasar masuk dalam penelitian, harus berdasarkan penelitian, isinya atau tulisannya harus logis dan sistematis. Nah, tapi kalau yang kedua yang disebut dengan karya atau tulisan populer gitu ya, itu adalah tulisan yang sedang hangat dibicarakan pada saat ini. Boleh jadi hoak juga bisa. Itu ya, kalau yang populer itu bisa jadi hoak. Kalau misalnya awalnya hoak, maka yang berikutnya akan menulis gitu ya, hoak. Nah, seperti yang sedang rame misalnya di kepolisian. Itu tulisan-tulisan itu adalah tulisan-tulisan yang termasuk dalam karya tulis populer, gitu ya, karya tulis yang sedang ngetop. Cirinya populer itu adalah yang sedang ngetop sekarang. Hanya tadi bisa tidak logik. Artinya bisa tidak masuk akal tulisan itu. Dia hanya menulis karena sedang populer misalnya, bahkan bisa juga hoak. Ya, bisa juga hoak. Itu yang harus hati-hati, yang harus kita perhatikan. Itu Mas Dian bisa dipahami? Jadi kalau yang tadi yang karya ilmiah itu harus logik dan sistematis, itu intinya. Dan dan juga mempersyaratkan yang lain mungkin berdasarkan hasil penelitian dan prosedural misalnya gitu ya. Baik, Pak. Jadi Pak diterima Mas Dian, silakan kalau kurang diajukan kembali. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Prof, silakan Prof Jo. Ya, terima kasih. Untuk bisa menjadi penulis, agar menulis itu juga mudah, niatkan menulis sebagai ibadah. Agar dikenang gitu ya, agar ada pahala yang mengalir nanti ketika kita sudah tiada, dan agar dikenang oleh generasi berikutnya yang meneruskan generasi kita atau oleh generasi bangsa. Jadi untuk penulis itu meskipun sudah tiada, maka akan dikenang oleh pembacanya. Jadi sekali lagi, niatkan menulis sebagai ibadah. Terima kasih.